kalian itu tidak ada, oh kalian harus ke sini, usaha ini bagus, terus transaksi. Begitu pada saat memberikan penjelasan dapat mitra saya dan teman-teman semuanya sudah hadir atas undangan kami. Dan di sini kami akan melakukan suatu klarifikasi sesuai dengan undangan kami, yaitu klarifikasi tentang adanya pemberitaan Pak Mario Teguh yang mengatakan seolah-olah Pak Mario Teguh memiliki akun Net89 atau berada di PT SMI yang bermasalah itu, dan banyak hal-hal yang mana seolah-olah ada uang-uang yang ada di tangan Pak Mario Teguh, yang semuanya saya tegaskan bahwa berita itu tidak benar. Saya ulangi lagi bahwa berita tentang Pak Mario Teguh berkaitan dengan akun Net89 atau dengan PT SMI itu tidak benar, ya. Jadi fakta yang perlu saya jelaskan bahwa Pak Mario Teguh ini memiliki keahlian di dalam konsultasi bisnis, sukses pribadinya, memiliki pekerjaan, memberikan edukasi kepada publik tentang kehidupan sosial secara rutin sebagai pengabdian dirinya terhadap kepada masyarakat, ya. Dan itu bisa dilihat dari YouTube-nya yang ada, itu memberikan semua edukasi tentang kehidupan manusia, tentang prestasi, bagaimana mencapai sesuatu, itu memang secara rutin Pak Mario Teguh itu memiliki akunnya sendiri, YouTube-nya, yang mana followernya udah sampai berapa Pak? Total 33 juta. Udah sampai 33 juta follower dari Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ya, itu semuanya sudah jelas ya. Ya. Jadi memang hari-harinya Pak Mario Teguh itu demikian, dan Pak Mario Teguh sudah melakukan pengabdian terhadap perjalanan umroh, haji, itu yang ya memang itu bisnisnya bersama teman-teman. Jadi hal-hal yang lain seperti Net 89 atau kaitan dengan PT SMI sama sekali tidak ada hubungan hukum dan tidak pernah melakukan itu. Yang jelas Pak, karena tahu pekerjaan Pak Mario Teguh, maka ada yang namanya grup komunitas usaha yang bernama Billion Group, yang usahanya akan dilakukan beberapa macam, yang mengajak Pak Mario untuk ikut di dalam komunitas usaha. Komunitas usaha ini sifatnya Pak Mario itu bukan melakukan bisnis, tetapi melakukan edukasi. Karena pada tahun 2020 kan pandemi, banyak orang bingung usaha apa. Kalau yang punya usaha UKM dan UMKM secara digital sudah berjalan, tetapi Pak Mario Teguh ini, orang-orang yang lain yang tidak punya keahlian skill di sana, bagaimana dia bisa mengelola uangnya dengan benar dan aman. Nah, itulah disinilah edukasi yang diberikan Pak Mario Teguh untuk berhati-hati. Investasi memang sesuatu yang baik, karena investasi kayak di money market dan segalanya itu adalah suatu yang legal, karena mengingat bunga bank itu sangat rendah, ya, sehingga orang mau melakukan suatu usaha namanya investasi. Nah, dengan untuk kebingungannya masyarakat ini, Pak Mario diajak untuk memberikan edukasi dengan konsultasi bisnis. Nah, itu yang dilakukan bersama-sama Billions Group. Itu dimulainya tanggal 24 Februari 2021 dan hanya beberapa bulan
eh, sudah 24 Februari, 24 Oktober, jadi 8 bulan sudah selesai itu, dan itu pun juga melalui Zoom ya, melalui digital, dan tidak ada transaksi apapun, cuma menjelaskan, tanya jawab, bagaimana usaha begini, bagaimana usaha begitu, saya tidak punya skill, saya punya skill ini, saya punya uang, seperti itu. Jadi memberikan pengarahan, memberikan penjelasan pada saat ini apa sih trennya tentang bisnis yang cocok, yang bisa dilakukan, yang dimana orang-orang tidak punya skill tapi punya uang walaupun sedikit ya. Itu yang dilakukan. Jadi juga menjelaskan bagaimana sih promosi dalam usaha-usaha. Jadi pada saat itu di dalam pemberian itu tidak ada kalian harus ke sini, usaha ini bagus terus transaksi. Begitu pada saat memberikan penjelasan dapat lakukan transaksi, Pak Mario dapat. Itu nggak pernah, cuma hanya sekedar kayak kuliah aja deh, kayak memberi kuliah, kayak pemberi pencerahan. Jadi nggak ada fee, tidak ada kondisi apa bagi hasil pun tidak ada. Kemudian juga misalnya promosi transaksi itu terus akhirnya mendapatkan, itu tidak pernah. Dan saya sudah mengecek langsung kepada pemilik dari Billion Groups bahwa mereka tidak pernah memberikan apapun, sesuatu apapun kepada Pak Mario Teguh. Jadi saya tegaskan, Pak Mario Teguh, klien saya ini bukan member, bukan leaders Billion Groups, apalagi sebagai pemilik, di mana sejak berakhirnya Mario Teguh sebagai konsultan tidak lagi ada hubungan apapun dengan Billion Group. Jadi hanya 8 bulan, apalagi tidak pernah menerima uang dari member net 89. Jadi ada pemberitaan bahwa uang net 89 ke Pak Mario itu tidak ada. Kalau yang lain-lain mungkin ada jual sesuatu dapat uang. Tapi Pak Mario semuanya free memberikan ini karena adalah suatu pengabdian dari Pak Mario Teguh kepada publik seperti YouTube yang lain. Jika kalau misalnya dapat uang ya karena misalnya bisnis di dalam umroh dan itu konsultasi yang lain. Tapi yang ini kebetulan tidak gitu. Nah, kira-kira apa yang mau ditanyakan? Jadi saya perlu luruskan karena pemberitaan ini luar biasa, seolah-olah ada uang masuk ke ini, 1 perak pun nggak ada. Kerugiannya apa yang saya langsung dampaknya Pak Mario? Maksudnya? Ada kerugian nggak? Ya jelas rugi. Orang nggak terima duit, nggak apa, jadi seolah-olah kita jadi ada penipuan dilakukan oleh Pak Mario Teguh, padahal ini satu edukasi pengabdian kepada masyarakat gitu. Pak Mario, ini kan belum juga dilaporin ya, tapi kan dari pihak pelapor ini kan hanya menyebut ada nama-nama yang disebutkan 5 artis itu termasuk Mario. Nah, Pak Mario ini sempat tahu nggak awal itu? Mendengar saja ya. Baca berita aja. Dan kami baru kembali dari luar negeri, itu sebabnya kami agak lambat. Sebetulnya kami ingin segera, tapi Ibu Elsa meminta kami konsultasi dulu segera setelah kembali dari luar negeri. Terima kasih. Ya. Sudah ada berapa artis kemarin sudah ada panggilan Pak di Barreskrim, atau Pak Mario sudah menerima kan, karena mereka sudah ada laporan dari pihak Net 89 itu, dan ada kemarin Kevin Aprilio sudah memenuhi panggilan. Siapa? Kevin. Kevin. Apakah sudah ada panggilan buat Pak Mario sendiri? Nggak ada, kita nggak ada hubungan. Kita harapkan nggak ada panggilan karena nggak ada aliran dana apapun kepada klien saya. Dan dengan memberikan
penjelasan ini, klarifikasi, makin jelas bahwa pemberitaan itu tidak benar. Dan jika diperiksa juga oleh penyidik, kan penyidik nggak akan dengan sewenang-wenang itu memanggil kalau tidak ada bukti yang kuat keterlibatan kita. Nah, Pak Mario, tapi sebelumnya memang awal sudah saling mengenal atau gimana sih dengan pelapor? Nggak tahu. Sama sekali tidak tahu. Kami sedang di luar negeri membaca berita ini dan saya sampaikan ke Ibu Elsa, Ibu kelihatannya harus diklarifikasi. Kalau dari tanya kerugiannya apa ya tidak nyaman gitu. Tapi kan kita berusaha rito. Ini kan keputusan Tuhan loh, apapun yang terjadi. Apakah ada rencana lapor balik Iya. dengan pencemaran nama baik mungkin? Saya pikir pertama mereka mengatakan dia korban, ya. Korban 230 orang, korban kehilangan uang. Jadi kita nggak mau bikin story lagi. Dia udah rugi, kita mau lapor. Mungkin dia nggak ngerti. Jadi dengan penjelasan ini mereka bisa ngerti. Dan kita nggak mau nyusahin orang. Apalagi Pak Mario Teguh kan sekarang memang sifatnya pengabdian di YouTube dan juga pekerjaannya juga tiap anytime selalu ke umroh, ke tanah suci. Jadi tentunya kalau hal nggak benar ya pasti tidak hasilnya juga nanti akan hilang sendiri. Ya, terima kasih Bu. Di Net 89 sendiri Bapak sebagai apa sih Pak? Kan udah dibilangin Tidak nggak ada. ada hubungan apapun, nggak ada. Tadi saya udah jelasin, karena itu saya kasih pemberitaannya, tidak ada hubungan apapun. Itu pun juga di Billions Group itu juga bukan Komunitas. pemilik, itu komunitas, bukan pemilik PT SMI, bukan juga. Berarti Pak, Bu, PT Net 89 itu belum pernah ada komunikasi dengan Pak Mario Teguh sebelum Siapa? Net 89 atau Billions Group itu belum ada komunikasi ke Pak Nggak Mario ngerti, Teguh kita nggak kenal. sebelum laporkan ke Bareskrim. Siapa? Baris Krim. Sebelum mereka buat laporan, apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Mario Teguh? Siapa? PT Net 89. Siapanya? Net 89-nya Bu. Siapa Net 89? Yang melaporkan kan bukan Yang melaporkan bukan net, korban. korban. Iya. Apakah sudah ada komunikasi Bu sebelum dilaporkan? Orang nggak kenal saling kenal. Apanya komunikasi? Berarti bisa dikatakan mungkin Pak Mario Teguh bisa jadi salah satu korban juga dari Net 89 atau gimana? Enggak juga. Juga ya. Nggak ada. Nggak ada Maksudnya nggak ada hubungan. kaitan. Mereka menyebut pelapor korban Iya. mereka menyebut ada nama Mario Teguh. di Ya, dalam- pikir artis. mereka sebagai mau- leader di situ. Yang melaporkan kan bukan net. Yang melaporkan kan korban, Iya, betul. korban net. Tapi mereka menyebut Ya bisa-bisa aja nanti tinggal buktikan di kepolisian. Mungkin karena dia pernah lihat di YouTube memberikan konsultasi bisnis, itu dipikir perwakilan dari itu. Bisa aja salah persepsi. bukan berarti mempromosikan Net 89 Oh tidak, itu ya. tidak. Sifatnya juga general. Kita menjelaskan bahwa kondisi ini bisnis yang ada beberapa bisnis properti, bisnis. Jadi bukan satu bisnis aja yang dijelaskan. Dan tidak pada saat itu juga dibilang risiko, dan risikonya bagaimana, keuntungannya bagaimana. Itu sifatnya yang namanya pelajaran, seperti dosen kepada mahasiswanya lah, seperti itu. Atau ada inisiatif juga mungkin datang ke Bareskrim seperti Kevin kemarin. Nah, nggak perlu, nanti kan pasti ketahuan. Kalau pelapor itu kan pasti ditanya uangnya kemana, larinya kemana, kan nanti ada PPATK, bisa ketahuan ada nggak uang menyentuh Pak Mario Teguh Betul. seperak pun deh. Betul. Tapi kenapa akhirnya ikut membantu mengisi acara melalui Zoom? Oh ya boleh, namanya juga orang ajak dan sifatnya untuk pengabdian masyarakat. Itu sah-sah aja. Saya banyak kalau ditanya kenapa saya jadi host di TVRI, kan nggak bisa ditanya demikian. Namanya pengabdian masyarakat, edukasi, gitu loh.
Jadi nggak ada hubungan apa-apa ya, saya tegaskan. Dan saya sampaikan kepada para pelapor yang mengatakan itu, kami sudah maafkan dan tolong lebih jernih, dan kalau memberi keterangan BAP di Mabes Polri, jelaskan yang sebenarnya, uangnya di transfer kemana, terus apa yang terjadi, ada nggak dari mereka satu aja mengatakan pernah transfer uang ke Pak Mario Teguh. Nomor rekeningnya itu mudah sekali. Itu kan ada PPATK ya untuk mengecek itu. Berarti kan nama Pak Mario Teguh disebut-sebut juga nih. Berarti ada pencatutan nama kan? Jatuhnya ada pencatutan nama, apa mau diusut apa gimana? Kan udah di Mabes Polri, biarlah nanti Mabes Polri akan itu. Kami serahkan sepenuhnya dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Mabes Polri. Pesan mungkin Pak Mario Teguh dari pelapor korban yang menyebut nama Mau Pak Mario menyampaikan Teguh apa ini. Pak? Ya, mudah-mudahan masalah teman-teman segera selesai. Ini masa yang tidak mudah bagi banyak orang, dan apapun yang tidak lazim, menarik perhatian atau bisa membebankan, mengalihkan beban kita ke orang lain, itu dilakukan oleh banyak orang. Jadi kita seperti tadi yang saya katakan, apa kerugiannya? Ya pasti perasaan tidak nyaman. Tetapi kan kita hidup ini kan tidak boleh protes dengan yang sudah terjadi, karena yang terjadi itu sudah diketahui oleh Tuhan dan diizinkan terjadi. Nanti kalau kita tolak, kita nggak ridho, padahal kita mengharapkan ridhonya Tuhan, kan bolak-baliknya begitu. Jadi mau sedih, mau curiga, mau apa, ikan semua perilaku yang seperti tidak ikhlas dengan yang terjadi. Nah, jadi kalau ini sudah terjadi, tolong diingat bahwa kebaikan rezeki kita kan ditentukan oleh kebaikan pribadi kita. Nah, jangan sampai cara-cara kita mendapatkan uang kita kembali semakin mempersulit kita. Mudah-mudahan uang rekan-rekan ini bisa segera, kalau mau Iya. withdraw ya kembali mereka. Mudah-mudahan. Urusannya. Terima kasih. Terima kasih. Ceng be. Pak Mario udah haji berarti ya? Ya terus-terusan Sukses semua ya. Ya, wartawan super sekali. Wartawan. Kita tidak tahu kita mau jadi apa, tapi kuncinya nih ya, kalau sudah berdoa, itu Tuhan sudah siapkan jalan ke sana. Jadi kita hanya tinggal menjalani. Nah, banyak dari kita menjalani menuju kebaikan hidup ini dengan cara-cara yang tidak pantas sampai. Gitu? Mau jadi orang kaya nggak pantas kaya, mau jadi orang pintar nggak pantas, atau mau menikah dengan wanita cantik, perilakunya seperti harus dijauhi oleh wanita baik. Gitu ya. Gitu. Terima kasih. Ya, syukur sekali. Jadi Jeng, thank you. Fotoin siapa? Sampai gini Pak. Bapak juga selfie. Yuk. Ini Pak. Penahanan kita ditolak, artinya gimana? Bu? Apa? Penahanan kita ditolak nih Bu. Iya, Oh. ikutan Gimana Bu? Aku mau minta Iya, ada. Bang, imprem Bang. Ayo. Bang. Sini dikit. si Bobi ikut kok. Gimana Bu? Penahanan ini ditolak gimana Bu? Ya, itu adalah kewenangan dari Kejaksaan ya, Kejaksaan Negeri Serang. Sehingga tidak bisa diganggu gugat karena sudah dipertimbangkan hal-hal subjektif dan objektif. Ya, memang lebih bagus ya segeralah disidangkan sehingga mendapatkan suatu kepastian hukum, bersalah atau tidak bersalah gitu. Oke. Bu, Ibu kan juga pernah melakukan IKIA saat kasusnya dulu sejauh mana Bu prosesnya? Sebetulnya dari Desember 2019 kan sudah SPDP ya, harusnya sudah bisa ditetapkan tersangka. Tapi kan semua juga udah tahu kasus-kasus yang melaporkan dia semuanya mandek. Ya. Nah sekarang apa? Ini kan udah awal yang bagus Bu. Apa akan ikut mengawal Niki Bu? Untuk apa? Atas Ya. laporan Ibu sendiri maksudnya? Nggak perlu. Saya masih ada kasus lain yang banyak. Juragan 99, kemudian
kasusnya Isa pemukulan, ya kan, itu juga lagi kita proses karena sudah mohon perlindungan hukum kepada Propam, juga kepada Provos dan kepada Bapak Kapolres Jakarta Selatan, apakah untuk dipus segera selesai dan bisa disidangkan pasal 55-nya 55 KUHP itu mungkin tersangkanya lebih banyak. Dan kemudian kita menunggu juga kasus Mahkamah Agung, jika udah turun nanti Isa Sega juga akan melaporkan tentang sumpah palsu dan laporan palsu. Jadi lebih bagus perkara itu kita tekuni untuk diproses daripada kasus ITE. Kalau itu kan memang penganiayaan benar ya, sampai Isa Sega ini babak belur ya, pendarahan terus. Tapi ini sebagai jawaban juga kan sih, Ibu kan waktu itu pernah dengan Niki ini berseteru, tapi kan mandek. Ini sebagai jawaban nggak sih, kan ini kan sekarang si Niki jadi tersangka. Bukan jawaban, itu Allah punya tangan tuh, sudah turun tangan ya. Siapapun manusia itu nggak bisa melawan dari apa yang telah digariskan oleh Allah. Karena itu kita sebagai manusia tentunya harus terus mendekatkan diri kepada Allah untuk supaya dilindungi, dan kita tidak boleh menyakiti atau menzolimi orang lain. Bu akan Tapi berkolaborasi sebenarnya sama nggak sih? Indra Karika nggak Bu untuk menjadikan Niki tersangka? Apa? Mau berkolaborasi nggak sih Bu sama Indra untuk menjadikan Niki Enggak, tersangka? masing-masing urusan apa, saya aja udah dilupain aja kasusnya saya. Ya kan, karena Tuhan punya cara sendiri untuk melakukan suatu penegakan kebenaran dan keadilan. Atau ini menjadi karmanya Niki juga nggak sih? Ya, kalau kita di agama Islam ya kayaknya tidak mengenal karma, tetapi kita mengenal siapa yang melakukan perbuatan dan dia harus menanggung bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Bu sempat nanya nggak sih Bu kenapa mandek gitu dengan pihak kepolisian? Saya nggak pernah itu, karena saya percaya dengan keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya nggak perlu tanya-tanya. Kalau memang itu harus jalan enggak, berarti ya Allah nggak ridho, gitu aja. Masih menyimpan dendam nggak sih Bu sama Niki? Aduh, orang itu nggak perlu bagi saya, karena dia tidak akan, kalau memang itu karakternya, dia tidak akan insaf atau menyadari bahwa dia salah. Ya, itu tadi. Jadi nggak perlu kita menghakimi bahwa dia salah atau tidak salah. Nanti biar aja hakim yang benar yang menghakimi. Kan banyak Tapi nih. Ibu sebagai praktisi hukum melihat kasusnya sendiri seperti apa sih Bu, kasusnya antara Niki dan Dito ini Bu? Iya kan, kalau itu kan dari penyidikan, kemudian kejaksaan, ya kan, tinggal di persidangan aja untuk penentuan jalannya persidangan. Karena saya hanya melihat bagaimana dia melakukan video yang mengata-ngatai Dito. Saya nggak kenal juga sama Dito, dan itu kan nggak benar. Dia juga nggak kenal, dan itu bukan urusan dia. Orang yang pengusaha, bisnismen, kalau dibilang penipu kan orang jadi akhirnya bisnisnya hancur. Tentunya dia dan itu diatur oleh undang-undang bahwa kita tidak boleh semenang-menang terhadap orang lain dan sengaja untuk menghancurkan orang lain gitu. Tapi kan ini kan selalu ya, Niki tuh selalu bermasalah dengan hal-hal yang seperti ini nih Bu. Malah bisa dibilang banyak netizen yang bilang ini public enemy gini. Nah, menurut Mbak Elsa seperti apa? Dia malah bangga kok setelah menghajar saya, dia bangga dan mengucapkan terima kasih kepada saya bahwa dia semenjak berseteru bukan berseteru, saya nggak pernah berseteru karena saya nggak ada
nggak ada urusan sama dia. Semenjak dia menghajar saya, menyerang saya dengan gagah berani, dia tiap hari dapat uang 2 miliar. Itu ada beritanya, mau saya bacain. Jadi dia pansos gitu ya Bu? Nggak tahu lah istilahnya, saya tekan istilah orang berumur nggak ngerti. Jadi saya baca sendiri. Terima kasih ya Bu Elsa udah ngasih saya tiap hari 2M dan bangga. Jadi kalau saya sakit hati atau saya dendam, rugi sendiri, orang dia happy kok. Beri aja kebahagiaan dia. Sampai kapan kebahagiaan itu akan berlangsung? Kan semuanya ada akhirnya. Pesta itu ada akhirnya. Gitu. Memang dengan caranya dia kayak gini emang selalu bisa menghasilkan cuan ya Bu ya. Ya tapi kan belum tentu juga. Semuanya ada akhirnya, saya bilang. Oke, Tadi sempat traktir sesama rutan, katanya Bu tuh pencitraan nggak sih Bu, sampai Jahat, 10 ton. Oh, ya itu memang mesti sedekah dia. Kan dia dapat 2M, nggak ada artinya 10 juta itu. Kemudian